Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya di sini akan mewakili teman saya ini berada di bagus saya dengan lulus pengadilan tanggal TBL biasa mas. Jadi ini berusaha di bidang apa? F&B second trade, tapi lebih utamanya sih ke kayak kedai seperti kayak gitu lah. Kira-kira berapa lama Awal mula di usaha mulai itu sekitar tahun 2018 akhir, hampir 3 tahun lah sekarang sampai sekarang tuh hampir 3 tahun. Terus kendala apa saja sih yang dihadapi dari awal karir sampai sekarang? Kan sekarang juga 2 tahun nih, kalau nggak salah atau setahun ada pandemi. Jadi gimana sih cara mengatasinya biar terus berjalan sampai sekarang? Soalnya banyak yang berusaha untuk gara-gara pandemi jadi Lebih apa ya, kalau buat cara pandemi mungkin semua juga kena dampaknya kali ya, termasuk ke jangan apa ya, jangan kan usaha yang kecil kayak sekarang, usaha gede juga sama kena dampaknya juga sih. Lebih ke apa ya, bukan mental sih, lebih ke ya udah terus gimana caranya kita bertahan di masa sekarang. Mungkin buat awal-awal kita juga sempat kayak tutup dulu, terus nunggu keadaan ini agak baik lah, agak membaik. Tapi ya buktinya sampai sekarang juga udah hampir 2 tahun lah, tahun setengah lebih masalah pandemi ini belum beres kan. Dari Maret tahun 2019 Maret 2019 kan sampai sekarang tuh masih belum beres kan. Jadi itu kan tadi itu kan berarti kan ada kepercayaan diri. Jadi kayak Awalnya mungkin buat apa, kalau misalnya selama tutup 3 bulan awal tuh ya karena emang kita sendiri juga parno buat buka ngumpulin orang, ya buat bertahan hidupnya kayak apa ya, SDM atau karyawan itu kita stop dulu, terus kita sendiri ya hidup ya pakai tabungan dulu lah sampai akhirnya ngerasa ini harus buka gitu, dan kita mikirin gimana caranya bertahan sama keadaan pandemi ini tuh, gimana caranya kayak ya benar-benar kayak merubah pengeluaran, kayak benar-benar meminimalisir, karena pendapatan pun juga mulai dari segi omset tuh ya benar-benar turun gitu, benar-benar terasa. Jadi ya kita nggak bisa seenaknya kayak mulai orang mah ulinan lah ya, karena kebetulan saya sendiri juga belum apa ya, belum berkeluarga, jadi masih santai, alhamdulillahnya itu mungkin. Tapi ya Kang ini tuh lebih apa ya, cari peluangnya lebih bagus gitu. Nggak juga sih disebut lebih bagus juga, cuman kayak apa ya, di sini tuh kayak kita di pandemi itu kayak kita benar-benar ditutup benar-benar kayak gimana caranya kita bertahan sama gimana caranya kita survive di keadaan ini, bukan kayak ngarepin lagi kayak kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa di keadaan itu. Gimana caranya kita bertahan sama pandemi ini, terus gimana caranya kita balikin kepercayaan mulai dari apa ya, protokol kesehatan kayak kita terapin masker, terus kayak buat cuci tangan. Kalau dulu kan mungkin cuek lah gitu, kita masih pakai masker kayak kedai apa. Kayak sekarang juga mungkin orang-orang yang pada datang juga pada pakai masker sih. Cuma kalau di sini kan sambil ngopi sambil apa banyak di masker gitu kan, supaya enak roge gitu. Tapi kan pengelolaannya itu aja. Kalau usaha ini kebetulan dikelola oleh saya sendiri sih. Kebetulan saya dibantu sama ada satu karyawan teman saya juga sih.
dibantu sama satu orang, tadinya 2 sih, cuman sekarang tuh karena emang kondisinya kayak gini jadi kita kurangin buat si pengeluaran SDM. Terus gimana cara membagi pekerjaannya biar konsisten gitu? Pasti setiap apa ya, saya juga kalau di sini nggak berlaku apa ya, nggak berlaku sebagai owner kayak gitulah. Saya tetap membantu juga orang-orang yang teman saya yang bantu di sini, dan mereka juga ada job desk-nya kayak mulai di bar, terus ya kalau emang keadaan lagi rame ya saya juga pasti turun bantuin atau apa. Mungkin kalau misalkan apa ya, karena kalau keadaan kedai lagi sepi ya kita juga kayak muter otak cari duit lain gitu di luar yang kita nggak bisa ngandelin nih dari kedai ini, berarti otomatis harus punya saku lain gitu, cari uang lain gitu. Tapi Kang, kalau cara memasarkan produknya nih itu gimana? Mungkin kalau buat sekarang tuh kayak di media sosial tuh udah paling bener. Kalau buat sekarang kan media sosial tuh penting banget, IG. Mungkin kalau sekarang kayak TikTok tuh bisa jadiin media buat promosi juga. Cuman kalau buat dari online kayak Grab atau GoFood di sini masih kurang sih. Kita masih kalah sama perusahaan-perusahaan yang gede gitu, kayak mereka berani kasih promo, mereka berani kasih diskon lah, harga bundling kayak gitu. Kalau kita sih masih mikirin di apa ya, mikirin karena apa ya, nggak sebanding sama income yang masuk tuh, sama income tuh nggak sebanding, makanya kita belum berani buat ngadain promo kayak gitu sih, kayak saya naktil aja lah gitu. Karena emang harga jual juga kita masih bisa dibilang masih masuk, sangat masuk lah sama kantong-kantong mahasiswa gitu kan. Kita juga nyesuaiin sama daerah sini, mahasiswa yang tinggal di sini. Kita nggak berani jual harga yang mahal gitu kan. Makanya kita ngejual ya gimana caranya tetap konsumen datang ya kita kasih kenyamanan secara apa ya, semaksimal mungkin lah, pelayanan semaksimal mungkin, mulai dari komunikasi, mulai dari produk yang tetap kita pertahanin, nggak karena pandemi kurang udah kita pakai yang murah gitu. Kalau kita nggak kayak gitu sih, lebih ke tetap pertahanin produk, tapi gimana caranya ya si harga pun nggak ikut up gitu kan. Terus kan tadi itu kan dulu itu kan ada 2 orang terus di itu tuh penilaian kinerjanya gimana gitu bisa sampai ke seleksi satu orang? Ngelihat kebetulan kan yang ngebantu itu awalnya anak-anak mahasiswa juga, cuman yang satu itu udah beres, yang satu lagi masih kuliah. Ya kita ngelihat ya mulai dari bukan, kalau menurut saya sih kalau menurut performanya ya mereka sama aja gitu, sama-sama baiknya. Cuman yang ngelihat dari segi yang lebih santai aja, yang lebih bisa lah gitu, yang memang dia bisa buat ngebantu maksimal tiap hari atau apa dan ganggu kuliah dia. Nah, makanya dari situ mungkin kayak udah nentuin yang satu istirahat dulu nih karena bisa fokus sambil kuliah juga, yang satu kan udah beres kuliahnya. Jadi kan itu banyak orang nih sekarang jadi buka kafe dan gitu, terus kayak gimana sih cara biar membangun kepercayaan tim gitu, biar yang lain juga lebih pede gitu, soalnya buka kafe, soalnya nggak banyak orang gitu ya buka kafe, cuman kepercayaan dirinya rendah gitu. Buat orang yang mau buka, baru mau buka ya, apa ya, lebih balik lagi mungkin ke mental sih kalau di usaha ya. Pertama rata-rata ya orang tuh kayak sepi sehari, 2 hari, 3 hari, besoknya tutup dulu karena mikirnya kemarin juga sepi gitu kan, sekarang tutup aja dulu gitu kan. Sementara kan kita nggak tahu pas kita tutup tuh barangkali itu rezeki kita tuh gitu kan. Kalau saya sih lebih ya konsisten aja sih, dimulai dari jam buka kita harus benar-benar bisa konsisten, karena kan orang gimana caranya ngenalin kita tuh dengan apa ya, dengan budget yang pas-pasan. Mungkin yang bisa dibilang kita nggak punya budget buat promosi tuh, atau nggak punya budget buat promosi buat media sosial, buat apa gitu kan, karena kan sekarang serba bayar mungkin ya.
ya gimana caranya biar orang-orang tuh tetap tahu kalau kita tuh ada gitu ya, kayak masih apa ya, kalau kita tutup sehari atau 2 hari gitu kan, orang yang lewat atau mahasiswa yang tadinya mau ini tutup gitu kan, terus kayak terjadilah gitu, dia tutup baik kamar-kamar ini gitu kan. Namun misalkan apa ya, buat saya pribadi sih lebih ke konsisten aja sih sama pertahanin si produk, gimana caranya nggak asal-asalan, terus mulai dari komunikasi sama konsumen yang baru datang, gimana caranya biar mereka balik lagi. Karena kan kita tuh kadang nyepelain ya pelayanan tuh, atau orang ini sih kayak apa ya, bukan kayak first impression lah, kayak dia mah tungguan tuh si anak banget baik gitu kan, terus kayak produknya atau jadi produknya kurang gitu kan. Makanya kita kayak usahain kalau mau buka tuh ya, pertama kita pertimbangin kayak market flow-nya, kayak market si daerah sini nih, misalkan mahasiswa mana aja nih, dengan apa ya, bukan kita maksudnya bedain kasta ya, cuman kayak karena itu kan hal penting juga buat mungkin kalau buat daerah kota kayak gitu kita bisa ngejual di harga 20.000 ke atas gitu kan, apa-apa. Kalau daerah sini mungkin agak susah gitu. Nah, gimana caranya kita membuat harga itu tetap terjangkau gitu kan sama apa ya, marketplace kita gitu kan, dengan cara tapi si produk juga nggak apa ya, asal-asalan gitu si produk. Terus utamanya ya mungkin yaitu balik lagi ke awal, balik lagi ke mentalnya gitu. Kadang kan orang tuh yang mau buka usaha tuh kabita, lain ku emang bener-bener main hayang usahanya gitu, rame orang hayang gitu kan, kabawa tren gitu kan, anu ujung-ujungnya sesuai ekspektasina gitu kan, sesuai dengan real kenyataan gitu. Anu apa ya, kebanyakan ya makanya kayak bertahan cuma 3 bulan atau 6 bulan, karena rame-rame awal kesannya sepi ya kita tutup gitu kan. Karena yang namanya usaha ya apa ya, kenapa saya bicara balik di mental tuh ya naik turun tuh selamanya ya, kita nggak bisa nentuin kayak hari ini kudu rame gitu kan, walaupun ya itu keinginan setiap orang yang usaha. Kamu misalkan bisa gitu mah kurang yang mau gitu kan, bisa diatur kurang enak kudu rame gitu kan, cuman kan kita nggak tahu gitu kan, kita nggak tahu hari ini. Makanya kayak kita ngomongin ya bener-bener kayak gimana caranya media sosial kita aktif, mungkin awal-awal kita promosiin gitu karena kita terus ada yang datang konsumen ya kita komunikasi buat biar mereka tuh nyaman dan datang lagi dan bawa teman-teman mereka yang awalnya dia datang berdua jadi bertiga jadi berempat, itu aja seterusnya kita dari mulut apa ya, media sosial itu penting, cuman mulut ke mulut itu memang lebih pemasaran mulut ke mulut itu paling efektif buat orang mah gitu, halus pisan juga Pak. Kamu modal ayah terus namanya segala nangis ayam ya, tinggal mentalnya kita mah tinggal kadayakna gitu, tinggal asal tong males sih, karena kan rata-ratanya orang Korea jadi tadi orang suka Korea malah. Berarti cara untuk biar memenangkan niat mental itu paling modal utamanya di luar materi tapi orang nanti niat mah aja ngomong mental lama percuma gitu, tapi lamun orang aya mental aya niat materi mah kurang bisa diwujudkan nama buat nama sih ruang kopi Bandung. Sebenarnya ruang kopi itu nama ruang kopi itu sabalah terpisahnya. Cuman mungkin awalnya emang karena kenal sih ngaranna ieu. Urangna lieur gitu. Ini naonnya ngaranna? Anggeus ieu we gitu kan. Ieu mah spontan gitu. Jadi kalau ditanya filosofina naon? Teuing urangnya gitu. Itu orang pernah ngejawab teuing gitu. Kan sempat ada asumsi atau apa? Asumsi bahwa orang itu kayak apa sih?
tren sebentar doang. Sekarang menyikapinya gimana? Bisa bener bisa sih, karena emang rata-rata si kopi itu benar-benar kayak dari 2017 16 atau 17 nomor salah. Kayak mulai ngejamur 16 lah kalau nggak salah, 16-an. Karena tuh benar-benar ngejamur tuh, lebih ke kasar nama si pandemi dia ya kan nuwani muka pas karena pandemi ini ya kan nuwani muka gitu. Bisa dibilangnya karena emang kayak di Bandung bisa dibilang kabalatah pisan tempat kopi gitu kan, mulai di apanya anu badak bikin kan leutik ya mau kopi gitu. Cuman ya balik lagi gitu kan, mentalna kadang aya nu karek buka 3 bulan terus tutup deui gitu kan, karena bukan nggak pede sih bagi orang awal si eta buka oke pasti geus pede, tapi nya si eta wani muka ge pasti pede gitu, cuman nggak sesuai sama ekspektasina gitu, nggak sesuai sama yang mereka harapin gitu. Wah harap rame gitu kan, gitu nyawana yang namanya usaha tuh ya butuh tahap gitu. Kurang mulai kumaha caritana ya kayak apa ya, nya step by step nah kurangnya ada muka usaha jual rame gitu. Aya speedrun lah ya pas eta lah gitu, kayak emang anu langsung rame emang milikna halus badan gitu. Cuman ya kalau mungkin buat kita, kalau buat pengalaman saya pribadi sih itu sih lebih ke waktunya aja gitu, dengan gimana caranya kita pertahanin konsistensi kita gitu kan, mulai dari manajemen waktu lah, bukanya jam buka nah gitu kan, libur nah akhirnya orang tuh bisa tetap sangeunahna gitu lah. Misalkan kita mau ada tutupnya dalam seminggu ya kita harus pastiin tuh hari apa kita tutup gitu kan, sampai kita tutup terus ada banyak konsumen anu datang gitu kan, karena itu kadang lamun di sana kita udah tentuin hari tutup, jadi misalkan kita tutup hari Senin atau hari Minggu ya, otomatis konsumen itu si ruang tutup poe Minggu gitu kan, kaditu we gitu kan. Tapi kan lamun misalkan kita tutup seenaknya, konsumen juga nggak tahu kita tutup hari apa gitu kan. Terus kan kenapa lebih memilih kopi gitu? Kan masih banyak yang lain kayak yang sekarang kayak boba yang kayak gitu lah. Lamun ditanya gitu, bisa dibilang awal nama kan lebih suka kopi gitu. Awalnya suka, tapi tersebut aja awal nama. Termat jujur ya, saya sendiri nggak suka awal buka tuh nggak terlalu suka kopi yang pahit. Cuman ya karena awal bukannya ya ikut tren juga, bisa dibilang ikut tren juga, terus ya sampai akhirnya naonnya jatuh cinta lah orang teh bahwa anjingnya resep kayaknya gitu orang teh, karena akhirnya orang jadi bagi kopi oge, terus kayak interaksi sama orang-orang baru konsumen kata sininya apa ya, itu sih yang bikin kita Jadi ada kebanggaan tersendiri. pasti sih usaha naon oge gitu kan. Cuman kayak senangnya lah gitu kan, senangnya tuh ya kita bisa kalau lagi sendiri jaga ada konsumen yang udah sering datang atau konsumen baru yang kita jadi tahu nih gitu kan, yang jadi kenal, yang tadinya kita nggak kenal jadi babaturan gitu kan, Kayak hobi yang dibayar gitu ya. bisa dibilang gitulah gitu walaupun itu gedenya. Terus berapa menit? 20. Wah. Terakhir kan nama sosial medianya apa? Nama sosial medianya @ruangkopi_BDG. Itu sih kalau buat kedainya. Terus kalau Lokasinya di Jalan Cijaura Girang 3 nomor 24. Tepatnya mah belakang Hotel Gotik loh, dekat Hotel Gotik Soekarno Hatta. Jadi atau enggak lewat Marga Cinta, Wastra masuk yang ke arah Cikagalo yang ke Soekarno Hatta. Kalau buat alamat bisa langsung dilihat di IG-nya juga ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Anggara dengan NPM 101191112. Di sini saya akan mewawancarai seseorang yang bergerak di bidang
organisasi masyarakat bersama Kang siapa? Bersama saya Kak, nama saya Septian Hadibowo. Saya merupakan sekretaris dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Regol Kota Bandung. Berarti nama organisasinya Muhammadiyah Regol Bandung. Nama organisasinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu berada di mana? Untuk kesekretariatan berada di Jalan Pasir Jaya 6 nomor 20 Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Anggara, NPM 101191112. Di sini saya akan mewawancarai seseorang yang bergerak di bidang organisasi kemasyarakatan. Bersama Kak siapa? Bersama saya, perkenalkan nama saya Septian Hadibowo. Saya merupakan sekretaris dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Regol Kota Bandung. Nama organisasinya apa? Nama organisasi yang kami kelola yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah Regol Kota Bandung. Berarti seberapa lama organisasi itu dibentuk? Untuk masa jabatan itu tiga tahun. Setiap 3 tahun sekali diadakan pemilihan musyawarah cabang. Jadi pemilihan musyawarah cabang itu kayak gimana prosedurnya? Musyawarah cabang itu prosedurnya yang pertama dia harus syarat-syarat untuk masuk ke cabang umur 21 tahun, memiliki wawasan dan kemampuan yang benar-benar siap untuk memimpin ranting-ranting yang ada di bawahnya. Berarti kan kalau udah memilih personil disebutnya atau apa? Memilih kader atau anggota. Jadi kan kalau memilih anggota itu kriterianya kan tadi udah jelas. Nah berarti gimana sih caranya kita untuk mempunyai leadership gitu biar pede? Cara kita mempunyai jiwa pemimpin yang baik itu yang pertama kita harus percaya diri, yang kedua kita harus mempunyai inovasi, yang ketiga kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang demokratis. Karena kalau kita memiliki jiwa pemimpin yang demokratis, maka kita akan disukai oleh para anggota kita. Terus di dalam organisasi itu aturannya gimana kira-kira? Aturan tertulis sama yang tidak tertulis. Untuk aturan itu kita diatur oleh ADART, Anggaran Dasar Rumah Tangga, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pusat yang tertera. Jadi kita harus mematuhi aturan yang sudah ada. Jadi gak ada persyaratan khusus ya untuk masuk ke organisasi itu? Persyaratan untuk masuk ke Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu ya dia harus masuk ke ruang lingkup Muhammadiyah. Karena kalau kita ingin masuk ke ruang lingkup Muhammadiyah atau ingin masuk ke organisasi Muhammadiyah, maka kita harus paham akan tentang sejarah Muhammadiyah, tentang silsilah Muhammadiyah. Karena sebelum kita masuk ke organisasi itu kita ada perkaderan, yaitu perkaderan itu apa? Kita memberi ilmu tentang Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah yang telah dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 1912. Terus berarti kalau penilaiannya gimana? Penilaian perorangannya? Penilaian perorangan seperti apa maksudnya? Jadi kan kalau kita sebagai anggota terus kita tuh harus biar bisa mencapai jadi ketua divisi atau jadi ketua sekretaris atau itu penilaiannya apa kira-kira? Untuk menjadi ketua bidang atau divisi, sebelumnya saya perkenalkan dulu struktur dari IPM tersebut. Yang pertama kan ketua, sekretaris, lalu ada kepala bidang PIP, ilmu pengkajian dan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua bidang KDI, kajian dakwah Islam. Selanjutnya ASBO, asosiasi seni budaya dan olahraga. Selanjutnya ada ketua perkaderan. Dan untuk setiap divisi itu untuk menjadi ketua itu akan diadakan seperti pemilu lagi. Dari Muscap itu nanti ada pemilihan dari suara terbanyak. Siapa yang bisa menjadi ketua nanti akan dibagi oleh ketua umum khususnya seperti itu. Berarti masa jabatannya berapa tahun sekali? Untuk masa jabatan itu kita tiga tahun sekali. Berarti untuk tahun ini kira-kira apa sih namanya tuh jadi ketuanya tuh siapa gitu yang sekarang menjabat? Untuk ketua yang menjabat saat ini yaitu Teja Nurdiansyah. Namun pada kesempatan ini beliau tidak bisa menghadiri undangan dari Kang Henry.
Terus kan ini udah jelas nih organisasinya. Terus gimana sih kalau tiba-tiba ada suatu konflik gitu di dalam organisasi? Terus apa yang langkah-langkah yang harus dilakukan? Terus tuh untuk mengevaluasi masalah itu terus gimana sih cara itu? Untuk mengevaluasi permasalahan, misalnya permasalahan yang internal terlebih dahulu. Kalau permasalahan internal, kita mengadakan perkumpulan. Bila ada masalah dalam suatu organisasi itu, kita kumpulkan semua kader-kader anggota IPM tersebut, maka kita diskusikan apa sih yang menjadi problem, yang menjadi penghambat organisasi ini bergerak. Jadi kalau kita tidak diselesaikan, maka organisasi ini pun tidak akan berjalan dengan sehat seperti itu. Terus ada hal menarik apa sih yang misalnya saya tuh bikin tertarik gitu masuk ke organisasi? Untuk membuat orang termotivasi untuk masuk ke organisasi itu, mereka harus memiliki kemauan dan inovasi untuk berkembang. Karena kalau orang ingin berkembang, ingin mencari wawasan luas atau relasi, maka salah satunya dengan organisasi itu tersendiri. Jadi kan tadi itu kan saya mengutip dari pertanyaan sebelumnya, ada ADART. Nah, kan saya sebagai orang awam ya nggak tahu ADART itu apa. Terus apa sih sebenarnya ADART itu? Untuk ADART itu anggaran dasar rumah tangga itu sebagai acuan atau pedoman bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah, khususnya untuk berpedoman teguh kepada aturan yang berlaku yang sudah diatur dalam ADART tersebut. Jadi segala pergerakan organisasi itu sudah ada aturannya, sudah ada batas acuannya seperti itu. Jadi ADART itu seperti kayak landasan hukumnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada organisasi yang nggak sesuai ADART bisa ditindaklanjuti gitu ya. Lalu Bukan ditindaklanjuti, tapi khususnya setiap organisasi itu pasti memiliki ADART-nya masing-masing. Jadi berbeda setiap organisasi, tidak akan sama ADART-nya. Mungkin ada kesamaan, hanya sedikit mungkin. Lanjut tadi kan yang tuh ngebahas tentang divisinya nih ya dari organisasi. Nah, bisa dijelaskan nggak sih divisi itu tuh fungsinya apa? Divisi itu cara kerjanya gimana atau aturannya gimana gitu? Langsung dari mulai bidang perkaderan aja. Untuk bidang ini diarahkan kepada penguatan karakter kader ikatan dalam rangka menumbuh kembangkan semangat dan terorganisir serta jiwa militasi pada setiap kader. Selain itu, peningkatan skill, kapasitas dan kapabilitas kader tentu ditingkatkan dalam upaya mencerdaskan bangsa untuk Indonesia yang berkemajuan seperti itu. Untuk program bidang ini itu pembuatan pedoman perkaderan IPM, terus kajian sistem perkaderan IPM, contoh programnya. Selanjutnya bidang studi dakwah Islam. Bidang ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai ajaran secara kritis sehingga dapat membangun identitas pelajar muslim yang memiliki spiritualitas bagus dan mengedepankan nilai-nilai moral. Program ini salah satunya yaitu Peer Education for Muslim Student. Terus selanjutnya ada program kajian Islam intensif. Selanjutnya itu ada bidang PP, pengkajian ilmu pengetahuan. Dalam bidang ini diarahkan pada terciptanya tradisi berpikir kritis, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan pelajar melalui pembudayaan tradisi membaca dan menulis sebagai wujud penanaman gerakan Iqra. Program bidang ini salah satunya ada summer camp sama workshop bidang PP. Terus selanjutnya ada bidang apresiasi seni budaya dan olahraga atau ASBO. Untuk bidang ini diarahkan pada gerakan kritis melalui proses stimulasi kesadaran pelajar dalam menanggapi hegemoni budaya kapitalis, industri yang berkembang sebagai dampak negatif, dan globalisasi. Selain itu juga diarahkan untuk mengembangkan minat dan bakat cara apresiasi seni di kalangan pelajar demi terbentuknya pelajar yang kritis dan kreatif. Untuk bidang ASBO ini salah satunya bisa ada seni
di Muhammadiyah ada tapak suci, seni bela dirinya, dan untuk olahraganya mungkin sama seperti yang lain, namun bisa misalnya diadakan perlombaan antar cabang atau antar pimpinan ranting seperti itu. Berarti yang kalau seni kayak olahraga gitu termasuk kayak ekskul gitu gak sih? Kalau untuk ekskul bisa disebut, namun ya untuk ASBO itu tersendiri dia yang mengatur keberjalanan kan, khususnya di cabang. Kalau kita misalnya dari bidang ASBO mengadakan kegiatan pentas seni tentang untuk penggalangan dana, maka dari ASBO itu yang mengadakannya. Terus ada lampiran, ada laporan ke ketua disetujui atau tidaknya seperti itu. Berarti kalau kayak olahraga atau seni itu kan dilakukan kayak kegiatannya tuh berapa tahun sekali kan. Kalau misalnya seni itu kan mungkin bisa dari hari Pancasila atau kemerdekaan kita. Nah, kalau olahraga seni kayak gitu biasanya berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali? Untuk kegiatan dari ASBO itu tersendiri bisa dilaksanakan tergantung kebutuhan. Misalnya kalau kita ingin mengadakan seperti turnamen cup antar cabang, ya kita diadakan, terus nanti kita rapat dengan anggota-anggota cabang yang lainnya bagaimana usulannya kalau diadakan turnamen seperti turnamen bola seperti itu. Berarti kan akan tadi disebutkan ada beberapa cabang. Berarti kalau yang pusatnya itu ada di mana kan? Kalau untuk pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu ada di Yogyakarta dan di Jakarta khususnya. Jadi di Bandung tuh kira-kira ada beberapa cabang. Kalau di Bandung ya lumayan banyak, mungkin bisa saya sebutkan beberapa. Misalnya ada cabang Astana Anyar, cabang Lengkong, cabang Gede Bage, dan cabang Regol. Itu tuh sama gak sih peraturan di dalam organisasinya atau tiap cabang berbeda? Kalau untuk aturan pasti sama karena kita berpacu dan berpedoman pada ADART IPM. Jadi nih ya kan tadi akan ngebahas tuh berbagai divisi kan tadi udah dijelasin. Sebenarnya ada gak sih kayak divisi kewirausahaan itu? Soalnya kan saya kan sebagai mahasiswa manajemen bisnis nih kan, sebenarnya saya tuh atau gak ada adik-adik kakak gitu yang pengen punya usaha terus mau dikembangin, makanya bisa gak sih misalnya diadain divisi gitu jadi kita bisa collab gitu, gimana? Untuk di PM itu ada sih organisasi KWU, kewirausahaan, namun untuk saat ini sedikit terhambat pergerakannya dikarenakan dari para anggotanya juga ada problem, bukan ada problem sih, ada kendala hapus saya lawan. Baik lah, ayo ngarang nanya dulu. Untuk di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu ada bidang KWU juga. Dan untuk bidang KWU itu kita bisa mengelola tentang atribut-atribut, misalnya logo IPM. Sebelumnya di cabang Regol itu untuk bidang KWU ada, cuman tidak diaktifkan dikarenakan ya ada beberapa kendala. Yang pertama kurangnya kader ya, dan yang kedua itu mungkin itu ya masa Covid. Oh iya, itu bisa masuk juga masa Covid. Susah juga bersosialisasinya dengan masyarakat karena kan nggak boleh ada kerumunan gitu. Terus kalau mau diaktifin bisa nih hubungi kita, soalnya kan kita juga sebagai mahasiswa manajemen bisnis yang bergerak di bidang bisnis, boleh nanti kalau mau ada usulan gitu bisa tinggal hubungi kita aja, nanti kita tuh bisa ngebantu dengan sukarela tanpa ada iming-iming gitulah. Jadi sekalian menjaga silaturahmi juga, sekalian menambah relasi, terus menambah pertemanan gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton dan kepada Kak Septian yang udah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai ya. Kalau boleh tahu sosial media organisasinya apa biar lebih enak nanti kalau orang lain penasaran. Untuk sosial media
Ikatan Pelajar Muhammadiyah Regol itu PCIPM_Regol. Aduh, boleh juga IG saya Hamdi Anggara ya. Jangan kita. Terus terima kasih teman-teman bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir ya. Oke, segitu aja. Terima kasih semuanya. Bye bye.